Pak, sebentar Pak, sebentar aja Pak. Pak, sebentar aja Pak. Bapak. Tadi proses pendalaman tentang perjalanan ke luar negeri dari Pak Bupati Indramayu telah dilakukan oleh Inspektorat, langsung Pak Irjen yang memimpin proses itu, dan telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat ya, bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Jadi beliau tidak paham soal itu. Kemudian ada cukup banyak tadi pertanyaan yang diajukan juga oleh tim Inspektorat. Nanti Pak Ses Inspektorat ini akan menambahkan gitu ya. Tapi di dalam tadi Pak Bupati yang meminta waktu, juga saya sampaikan bahwa kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi yang waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Nah, kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti. Seperti itu. Ini untuk menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah. Dan saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi hak dari para kepala daerah. Dengan persoalan ini maka kepala daerah yang lain lebih memahami bahwa kepala daerah itu betul-betul harus melihat semua aturan lagi. Waktu retret disampaikan dengan sangat tegas dan jelas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri apa yang menjadi kewajiban dan apa yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah, termasuk sanksi-sanksinya dijelaskan oleh Pak Menteri waktu itu sebelum bergeser menuju parade senja. Namun Pak Bupati tadi mengakui bahwa beliau melewatkan konsentrasi pada sesi itu seperti tadi. Nah, tentu saat ini kami masih terus akan mengembangkan proses ini, dan pada saatnya nanti akan kami sampaikan kepada publik keputusan dari Kemendagri seperti apa. Pak, saya silakan ditambahkan. Mohon izin Pak Mamen, tadi proses pemeriksaannya dimulai jam 1, terakhir sekitar jam 16.30. Ada 43 pertanyaan yang kita ajukan ke Bupati Indramayu, Pak Luki, dan semuanya dijawab. Garis besar yang disampaikan seperti disampaikan Pak Wamen tadi, yang bersangkutan memahami bahwa keluar negeri harus atas izin Menteri Dalam Negeri, namun berasumsi izin tersebut tidak berlaku pada saat libur atau cuti bersama. Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan, dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman, masih akan melakukan pemanggilan kepada subjek yang disebutkan oleh Pak Bupati pada saat pemeriksaan tadi. Demikian. Berapa lama Mas kiranya keputusan itu bisa Proses pemeriksaan sesuai dengan penugasan dari Pak Menteri 14 hari sejak tanggal hari ini tanggal 8. Berarti maksimal 14 hari sanksi atau seperti apa yang 14 hari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Selanjutnya kami akan melaporkan hasilnya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Berarti akan ada tenggat waktu Mas Pak, kapan yang bersangkutan menerima sanksi selambat-lambatnya berapa lama gitu Pak, agar ada kepastian tenggat waktu. Ya, dalam peraturan pemerintah ya, jangka waktu adalah 14 hari, tapi tentu tidak tertutup kemungkinan lebih cepat, itu saja. Ya, karena ya sudah pasti kan Pak Bupati ini juga
punya banyak tugas dan kewajiban yang harus dijalankan di Indramayu, dan kami tentu mempertimbangkan itu dan hal-hal lainnya. Tapi Akan ada ada potensi pemanggilan pemeriksaan atas lebih lanjut nggak sih selain Pak? Pak? Dipanggil lagi Pak Bupatinya gitu Pak? Bisa saja, bisa saja. Berarti Selain atas Bupati Indramayu Pak siapa Deddy lagi Mulyadi Pak? mungkin, Ada Pak, kepala daerah lain nggak untuk Pak? diperiksa. Sementara ini belum ada laporan kepala daerah lain. Pak Deddy sebagai gubernur bakal dipanggil juga nggak Pak? Minta keterangan soal masalah bupati dari Pak Luki. Nah, ini kami serahkan ke inspektorat ya, secara substansinya siapa saja yang perlu dipanggil untuk dimintai keterangannya. Nah, teman-teman inspektorat lah yang mengetahui dari kronologis hasil proses tadi. Men kan tadi berdasarkan 43 pertanyaan itu Pak Bupati menyatakan kalau dia bersalah gitu kan dan juga mengakui kesalahan. Apakah dari jawaban ini ada potensi nggak sih dari Kemendagri menjatuhi sanksi sesuai dengan apa yang diatur di dalam? Ya, ini kan masih belum selesai. Seperti disampaikan Pak Ses tadi, masih akan dikembangkan. Dan 43 itu kan tadi mengait juga ke beberapa pihak yang harus kami konfirmasi lagi terkait misalnya apakah ada penggunaan uang negara di sini, dan juga apakah juga ada potensi penerimaan uang dari pihak-pihak tertentu. Ini kan harus dikembangkan. Jadi pemeriksaan ini menyeluruh. Nah, ini yang dilakukan oleh inspektorat. Pak Wamen, kalau sanksinya itu sanksi paling ringan apa dan paling berat itu apa sih Pak Wamen? yang nanti dia apa aja? Ya, nanti kita akan kembalikan lagi jenis dan sanksinya berdasarkan materi yang didapat dari keseluruhan proses. Pak Wamen ini kan pemahaman dan rencana retreat kedua ini, apakah dalam retreat kedua ini akan dilaksanakan dalam waktu Ya, dekat? retreat kedua akan dilakukan dalam waktu dekat. Tadi kami sudah rapatkan gitu ya. Dalam 2 atau 3 minggu ke depan sepertinya pelaksanaannya akan terjadi, dan tentu dari pembelajaran ini kami akan lebih menekankan lagi hal-hal seperti ini terkait dengan tugas pokok, kewajiban dan larangan bagi kepala daerah. Kapan itu Pak? Kapan? Sesegera mungkin ya, kami masih terbuka opsi lokasi-lokasi baik di Magelang ataupun di tempat lain. Pak Wamen ini kan awal kota Depok juga pembekalan tambahan bagi Bupati ketika melihat kejadian seperti ini Pak. Masih sangat mungkin. Ya. Pak Wamen ini kan awal kota Depok juga kemarin menimbulkan kontroversi karena membolehkan ASN Mudik atau pakai mobil pegawai daerahnya menggunakan mobil dinas untuk mudik. Ini akan ada membuka peluang memanggil juga atau seperti apa Pak? Begini, berdasarkan aturan ada jenjang kewenangan untuk memberikan sanksi teguran. Artinya untuk bupati dan wali kota tentu kita kembalikan kepada pejabat pembina kepegawaian di atasnya, dalam hal ini Bapak Gubernur, dan kami memahami dan mengapresiasi Bapak Gubernur telah melakukan teguran langsung kepada wali kota Depok, dan proses selanjutnya tentu kita limpahkan itu kepada Bapak Gubernur untuk membina kepala daerah di wilayah. Terkait retreat kedua itu akan ada pembahasan apa lagi di retreat kedua? Kurang lebih sama retreat kedua ini ya. Satu, fokus kepada ini tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah yang akan kita lebih tekankan lagi. Yang kedua adalah pemahaman tentang Astacita, dan yang ketiga adalah sinergi sinkronisasi antara Astacita dan program-program di daerah. Pak Wamen, bagaimana mencegah biar yang enggak kayak hari ini terjadi lagi gitu setelah ada di retret itu? Apa yang akan berbeda yang akan dibawakan? Soalnya kan sebelumnya juga ada retret ya, dan ini kan skip juga gitu. Begini, tadi Pak Menteri Dalam Negeri sudah memberikan arahan. Ya. Kami ini kan ada rapat koordinasi inflasi yang dilakukan setiap hari Senin. Nanti ke depan akan ada rakor khusus dengan kepala daerah yang nanti juga akan fokus kepada hal-hal yang seperti ini agar kepala daerah ini bisa memahami tugas pokoknya dan tidak melakukan hal-hal yang berbeda jalurnya dengan apa yang digariskan oleh pemerintah pusat. Jadi paham tentang program pusat dan bisa menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini nanti akan disampaikan melalui rakor yang secara rutin paling tidak sebulan sekali yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Oh ya Pak Wamen, tadi kan Pak Luki bilang menerima arahan dari Bapak pas di dalam. Boleh dijabarkan nggak Pak apa itu? Arahannya. Saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa mungkin banyak hal-hal yang tidak terbayangkan oleh orang-orang yang baru menjadi kepala daerah. Tidak terbayangkan bahwa bekerjanya akan penuh waktu bukan paruh waktu. Tidak terbayangkan bahwa lebih banyak pengorbanannya daripada ada yang diterima. Tidak terbayangkan juga misalnya hampir tidak ada ruang untuk berlibur. Ya, kalau teman-teman pelajari nggak ada itu. Kepala daerah itu bisa mengajukan cuti untuk berlibur, nggak ada.
Yang diatur adalah kepala daerah diizinkan kalau berobat, kalau beribadah, kalau sekolah, kalau liburan itu bahkan nggak ada. Nah, itu ada konsekuensi. Jadi itu saya sampaikan kepada Pak Bupati ya agar dijadikan pembelajaran. Ya, ini pembelajaran mahal bahwa konsekuensi menjadi kepala daerah tidak mudah dan itu harus dipelajari. Saya meminta beliau untuk mendalami lagi, mempelajari lagi semua regulasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah. Pak Wamen, izin mempertegas lagi terkait kasus Bupati tadi. Artinya yang didalami bukan hanya persoalan perizinan tapi juga menyeluruh ke penyalahgunaan wewenang. Betul, ya. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Aturan-aturan yang ada itu kan banyak. Di Permendagri, di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangannya, diskresinya apa, itu ada. Tolong dipelajari semua. Itu hal yang paling penting dipelajari oleh kepala daerah. Pak, peringatan ini berlaku untuk semua kepala daerah? Oh tentu, bukan saja Bupati Wali Kota, tapi secara keseluruhan. Karena Kemendagri ini yang paling intinya adalah memberikan bimbingan, supervisi bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Mempertegas saja Pak Wamen, jadi istilahnya aliran dana Pak Luki pergi ke Jepang itu bakal diusut, aliran dana dia pergi ke mana? Dan teknisnya seperti apa Pak? Apakah Itu menjadi materi dari proses yang tadi dilakukan oleh Inspektorat akan dikembangkan. Gitu ya, sejauh mana apakah ada penggunaan APBD, apakah ada hal-hal lain itu akan didalami. Nah ini materinya ada di Inspektorat. Pak, tapi secara teknis apakah akan melibatkan lembaga audit negara BPKP atau BPKP? Belum. PPATK mungkin, Pak? Belum. Ya, ini masih di Inspektorat sepenuhnya. Tapi dugaan itu ada Masih Pak, di ya? kita ya. Dugaan itu ada penyalahgunaan keuangan. Ini bukan soal dugaan, tapi Inspektorat ini menjalankan pemeriksaan secara komprehensif ya, agar semuanya jelas terang benderang. Artinya kesalahan itu harus diletakkan dalam konteks yang proporsional. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang hilaf misalnya, itu kita harus pahami dalam konteks yang tepat untuk pembelajaran. Ya. Isu lain tuh Wali Kota Depok kan sempat viral mengizinkan ASN. Sudah tadi ini, sudah Pak Gubernur udah tadi. Ya. Kabar pemanggilan. Udah tadi udah dijawab Dong. Kasihan Pak Wamen, kasihan Pak Wamen. Pak Wamen sempat mewanti-wanti untuk ASN tidak telat di hari pertama masuk kerja. Berdasarkan data Pak Wamen dapat ini, untuk lulus di Kemendagri sendiri, ada nggak sih data ASN yang telat di hari pertama? Saya terus terang belum rekap data itu. Ya nanti kita akan mintakan ke bagian kepegawaian ya, tentu aturan harus ditegakkan. Apabila ada yang tidak ada kabar hari ini, ya sudah pasti akan diberikan sanksi. Nanti saya akan cek data. Sanksinya apa? Ya sanksi disesuaikan lagi. Ya mulai dari teguran tertulis, teguran keras, ya sampai macam-macam lah. Ini Pak Inspektorat sudah paham lah data-data ya. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih.